Implementasi pembelajaran mendalam yang kontekstual adalah bentuk transformasi pendidikan yang mengaitkan pengetahuan dan pengalaman sehari-hari warga belajar, sehingga pembelajaran lebih relevan dan bermakna. Pada kesempatan kali ini, saya, Dani Cahyaningrum, Pamong Belajar UPTD SPNF SKB Kota Tegal, akan memaparkan terkait praktik baik yang telah saya lakukan, yaitu Think Before You Dream. Praktik baik pembelajaran mendalam pada materi produk label pada kelas 9 paket B UPTD SPNF SKB Kota Tegal. Mari kita saksikan. Salah satu tren remaja saat ini adalah tren makan dan minum manis. Tren yang semakin marak tersebut menjadi salah satu perhatian khususnya pada dunia pendidikan, termasuk di SKB Kota Tegal. Lebih dari separuh warga belajar SKB Kota Tegal sering mengkonsumsi minuman manis dengan kadar gula tinggi. Hal tersebut dapat dilihat ketika pagi hari sebelum jam pembelajaran atau pada saat jam istirahat. Kebiasaan tersebut berdampak pada pemeriksaan kesehatan yang pernah dilakukan pada warga belajar SKB Kota Tegal. Hasil pemeriksaan ditemukan warga belajar yang memiliki kandungan gula darah di atas batas normal dan mendekati kadar maksimal ambang batas normal. Kondisi ini menjadi dasar untuk membuat proyek Think Before You Drink dalam materi bahasa Inggris kelas 9 terkait produk label. Pada tahap persiapan, saya menyiapkan Google Site untuk menyimpan materi dan proyek warga belajar. Materi disimpan dalam bentuk PDF dan juga video. Dan sites dapat dibuka dengan barcode. Pembelajaran diawali dengan beberapa pertanyaan terkait dengan materi dan membawa contoh label yang akan disampaikan untuk menghubungkan pengalaman yang dimiliki sebelumnya. Kemudian, warga belajar dijelaskan tujuan dari mempelajari materi ini untuk kehidupan mereka. Untuk mengenal lebih lanjut terkait produk label, warga belajar diajak untuk menonton video yang berisi pengertian label, tujuan label pada sebuah produk, komponen yang ada pada label, kandungan dari informasi gizi, dan ciri-ciri bahasanya. Untuk memperkuat pemahaman warga belajar, materi diulas kembali sebelum mereka menganalisa label produk kemasan yang dibawa dari rumah. Kegiatan selanjutnya, warga belajar menyiapkan label makanan atau minuman yang sudah dibawa dari rumah. Label tersebut dianalisis secara berkelompok untuk mengetahui elemen apa saja yang tertulis pada label tersebut, sehingga warga belajar mampu membaca dan memahami informasi yang tertulis pada label tersebut. Kegiatan dilanjutkan dengan mencatat nilai gizi pada minuman kemasan yang telah dipilih, termasuk kadar gula pada produk tersebut. Pada kegiatan ini, diketahui bahwa produk-produk minuman kemasan yang mereka konsumsi ternyata memiliki kadar gula yang tinggi, yaitu berkisar 10 hingga 20 gram per kemasan. Jika minuman tersebut dikonsumsi secara berlebihan, maka asupan gula yang dikonsumsi melebihi kebutuhan harian yang direkomendasikan, yaitu sekitar 50 gram atau 4 sendok makan. Pada tahap ini, warga belajar juga diajak untuk menonton video tentang dampak konsumsi gula berlebihan dan berdiskusi bagaimana cara mengurangi minuman kadar gula tinggi dengan minuman yang lebih sehat. Kegiatan ini dipilih agar warga belajar mengetahui keterkaitan antara materi pelajaran dengan kehidupan mereka sehari-hari. Diskusi dilakukan dengan dua arah. Kegiatan ini menggali kesadaran warga belajar untuk lebih berhati-hati dalam memilih apa yang dikonsumsi. Sebelum pembuatan poster, warga belajar telah dikenalkan terlebih dahulu penggunaan website Canva oleh petugas lab komputer. Lalu,
Poster yang dibuat warga belajar berisi ajakan mengurangi konsumsi minuman manis. Kegiatan ini dilakukan secara berkelompok dengan tujuan agar warga belajar mampu berkolaborasi dengan teman satu kelompok, mengasah ide dan kreativitasnya dalam membuat dan mendesain poster yang menarik dan memiliki makna, khususnya terkait gaya hidup sehat dan bijak dalam memilih minuman yang dikonsumsi. Setelah selesai dengan membuat desain, warga belajar secara bergantian memaparkan hasil karyanya. Hal ini bertujuan untuk menjelaskan makna yang terkandung dalam poster yang mereka buat. Untuk menyebarluaskan ajakan mengurangi konsumsi gula, warga belajar juga mengupload poster yang mereka buat di sosial media. Selanjutnya, warga belajar juga diajak untuk membuat kesimpulan dari materi yang telah dipelajari. Mereka diajak untuk memiliki regulasi diri dengan cara memiliki kesadaran akan arti penting memilih minuman sehat. Warga belajar juga diminta mengisi lembar refleksi yang berisi pertanyaan tentang apa yang sudah mereka pelajari dan dampak dari materi pembelajaran terhadap kesadaran mereka mengurangi jumlah konsumsi minuman dengan kadar gula tinggi. Dengan proyek ini, tentunya membantu warga belajar dalam memahami teks pendek yang berbentuk produk label dengan cara yang menyenangkan dan kontekstual sesuai dengan yang ada di sekitar mereka. Lalu, membantu warga belajar dalam mengetahui kandungan nutrisi pada minuman kemasan yang mereka sukai, utamanya pada kandungan gulanya. Kemudian, penggunaan media yang interaktif dan menyenangkan tentunya dapat membantu warga belajar meningkatkan literasi dan kecakapan mereka dalam penggunaan teknologi digital yang berupa Canva dan penggunaan media Google Site yang dapat membantu warga belajar mengulang materi-materi yang telah diberikan dengan akses yang mudah dan dapat diakses kapanpun. Saya jadi tahu kegunaan label dan mengurangi ke minuman yang tidak sehat. Saya senang belajar bersama dan menjadi tahu apa bahayanya kebanyakan gula. Segini saya akan lebih memilih minuman air putih dibanding dengan minuman yang berasa.